Ada. Sekarang tuh ada namanya ini. Post umroh depression. Oh iya, benar. Iya kan? Betul kan? Ada kan? Nah, kewajiban kita sebagai muslimah dalam berpakaian, dalam tingkah laku dan lain sebagainya. Tapi kita juga nggak boleh nih kudet. Assalamualaikum sahabat Rubika sekalian, selamat datang di podcast Rihlah ya, bareng Rubika dengan saya Azizi. Dan sudah hadir bersama kita narasumber podcast hari ini yang merupakan seorang muslimah fashion model ya. Dan sepertinya punya pengalaman menarik kemarin ketika umroh ya, bareng Rubika. Nanti kita tanya-tanya ya Mbak ya. Kita sambut Mbak Luna Ananda. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Luna udah hadir di podcast Rihlah. Nah, nama podcastnya Rihlah Mbak. Oke. Apa Mas arti Rihlahnya? Rihlah itu perjalanan. Oh, perjalanan. Iya. Bersama Rubika gitu ya? Iya, betul. Rihlah arti bahasa Arabnya perjalanan. Oke, gimana kabarnya Mbak? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Membahagiakan. Kesibukan apa sehari-harinya apa Mbak sekarang? Kalau sekarang masih di photoshoot aja untuk brand-brand muslim, baju-baju di Jogja dan sekitarnya. Oke, nah boleh kita kenalan dulu kali ya Mbak ya? Boleh perkenalan ke sahabat Rubika yang nonton Mbak, silakan boleh ke sini Mbak. Oh ke sini, oke. Ya. Halo sahabat Rubika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna Ananda Gusta. Saya ini perkenalan apa Mas? Saya dari Jogja kebetulan dan. Oh asalnya apa? Memang asli Jogja Mbak? Asli di sini rumahnya. Oh iya. Kalau bapak ibunya memang asli Jogja. Asli. Oh gitu. Semuanya. Tulen. Jogja Tulen, berarti Jogja kayak Tulen. bakpia. Iya. Oh enggak, saya Sleman, Beng. Oh Sleman. Emang beda Mbak Jogja beda sama Mas. Kalau Jogja itu kan kota madya. Oh gitu. Yogyakarta, kalau saya Sleman, DIY maksudnya. Oh beda ya ternyata, baru tahu. Beda. Oke, Mbak Luna ini by the way, ya, udah berapa lama Mbak menggeluti dunia fashion model Mbak? Dari 2021, 2, 3, 4, 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Dari 2021? Iya, setelah waktu masih COVID itu. Oh gitu? Jadi semasa COVID malah ini ya, modeling ya? Iya, oh, gitu. Karena nggak ada kerjaan Mas. Jadi nyari-nyari gitu, nyari kesibukan. Itu kan berarti masih kuliah ya Mbak ya? Masih. Dulu kuliahnya di mana Mbak? Kuliahnya di UII, Universitas Islam Indonesia. Wes, jurusannya? Jurusan Ilmu Komunikasi. Jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, aku lihat nih Mbak, itu kemarin Mbak Luna jadi salah satu peraih IPK tertinggi ya Mbak? Oh iya? Iya Mbak. Tahu dari mana Mas? di apa? Websitenya UII. Oh iya? Ada itu ya yang kata pengantar itu ya? Ah betul. Oh, iya. Betul Mbak? Stalkingnya jauh ya? Iya Mbak. Nah, selamat ya Mbak. Iya terima kasih. Terus alhamdulillah. kemarin jadi ini ya apa? Yang sambutan juga. Iya betul. Keren. Oke Mbak. Nah kemarin kan jadi salah satu peraih IPK tertinggi Mbak. Betul? Iya sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat Mas ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau tingkat 4 ya, nah, itu kan bener. belum nggak sampai. Ya, itu termasuk tinggi, Mbak. Nah, menurut Mbak Luna, seberapa penting sih, Mbak, sebuah pendidikan untuk Mbak Luna secara pribadi atau secara umumnya seorang muslimah, gitu, Mbak? Oke. Sangat penting, Mas. Sangat penting. Karena apa ya? Semua itu kan pasti ada ilmunya. Semua itu apa yang kita lakukan sekarang, kemarin, besok, itu kan pembelajaran. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit, dulu tuh saya tuh suka nari. Oh gitu. Nah, dulu tuh saya diminta untuk udah masuk ini aja jurusan tari-tari gitu-gitu. Cuman memang kalau dari saya sendiri
saya pengennya yang formal-formal aja gitu, pendidikan formal gitu. Sekolah yang SMA negeri, terus kuliahnya juga di formal, jurusan yang formal gitu. Cuman ya memang itu hobi saya gitu dulu, menari kan. Oke. Jadi menari itu hobi ya? Iya, nah dari situ memang dari dulu saya tuh pengennya sekolahnya yang formal sih, Mas. Jadi untuk ilmunya tuh lebih luas gitu kan. Ya benar-benar. Walaupun memang kalau misalnya kita di jurusan, misal Masnya di mana Mas? Statistika, matematika gitu. Terus habis itu di jurusan musik, jurusan tari itu kan juga pasti ada ininya sendiri kan, ada jalurnya sendiri kan. Nah, cuman kalau saya tuh pengennya yang formal gitu, yang umum gitu. Jadi saya pengen kemana aja bisa gitu. Berarti memang penting karena semua dalam kehidupan ini memang ada ilmunya ada. Dan ada pendidikannya. Ada ilmunya, ada adabnya, etikanya gitu kan. Nah, terus sekarang kok jadi fashion model? Nah, itu apa yang memotivasi jadi fashion model itu apa, Mbak? Ada ceritanya nggak, Mbak? Ada dong. Boleh diceritain, Mbak? Ada dong. Nah, kalau untuk fashion model, ini sebenarnya dulu nggak ada niatan untuk kesini sih, Mas. Oh gitu. Jadi dulu tuh, waktu SD tuh sempat ikut fashion show gitu, ditunjuk sama sekolah kan untuk mewakili fashion show gitu. Terus SMP juga pernah ikut fashion show. Terus kebetulan ada temen aku yang sekolah modeling gitu. Dan udah agak lama gitu kan. Terus kebetulan waktu COVID tahun 2020 itu kan dirumahkan. Jadi mahasiswa nggak cuma pekerja tapi mahasiswa juga dirumahkan. Belajar dari rumah. Iya, yang 2 minggu libur itu loh, Mas. Jadi 2 tahun. Ya itu kan, itu dirumahkan jadi 2 tahun kan. Gitu. Iya benar. Itu jadi kayak apa ya, kegiatan yang sekiranya bisa mengisi waktu luang gitu. Ikutlah agensi untuk fashion apa namanya? Kalau dulu tuh saya lebih ke catwalk, jadi bukan yang photoshoot gitu. Oh gitu. Jadi latihannya yang catwalk itu Mas, kayak peragaan busana gitu. Terus ada teman aku yang punya brand hijab awalnya, terus diajak foto, terus kebetulan fotonya itu tuh di-upload sama fotografer. Nah, jadi ada yang kontak dari brand itu, terus sampai sekarang. Oh gitu. Itu dulu ada ikut agensi itu ada rekrutmennya nggak, Mbak? Enggak ada sih. Nggak ada. Karena itu lebih ke sanggar gitu ya, Mas. Karena sekarang agensi model itu tuh lebih ke kayak batch 1, batch 2. Gitu. Jadi dia ada graduation-nya gitu-gitu dalam 3 bulan. Nah, kalau yang aku ikutin itu nggak ada. Jadi nggak ada. Kayak pure sanggar gitu. Nggak ada ininya, apa namanya? Tesnya gitu nggak ada? Nggak ada. Oh gitu. Cuman kita diajarin gimana cara catwalk. Iya, gitu. Betul. Cara. Kalau teman-teman yang nonton di sini nanti mau ikut jadi fashion model kayak Mbak Luna nih, nah itu bisa diakses di mana, Mbak? Karena sekarang kan udah banyak tuh agensi-agensi, wadah-wadah yang bikin melahirkan model-model baru, melahirkan talent-talent baru, itu banyak kok di Jogja. Bisa cari info soal sekolah modelingnya itu gitu. Dan itu nanti juga pasti bakalan ada branding diri, terus branding dari agensinya, jadi bisa lebih luas lagi gitu. Oh gitu. Oke. Nah, menarik nih. Ngomong-ngomong tentang fashion model nih, Mbak. Nah, saya mau tanya dulu. Gimana rasanya, Mbak? Jadi fashion model itu gimana rasanya, Mbak? Sesuai bayangan nggak, Mbak? Enggak dong. Enggak sesuai itu. Kayak entah dari ekspektasi pekerjaannya atau pendapatannya dan lain-lain gitu, nggak sesuai atau di atas ekspektasi atau gimana, Mbak? Ada yang di atas ekspektasi, ada yang di bawah ekspektasi juga. Oh gitu. Nah, kenapa tuh, Mbak? Boleh dijelasin, Mbak? Jadi gini, kan biasanya orang tuh kayak, jadi model enak banget nih kerjanya, ya kan? Pasti Masnya juga berpikir untuk, jadi model nih kerjanya cuma senyum aja, foto gitu. Ganti baju, gitu-gitu kan. Oh tidak, tidak itu. Banyak prosesnya banyak. Misal kita foto jam 8 pagi, berarti kita harus make up itu jam 6:30. Kita harus make up, kita harus ke lokasi, terus belum lagi kalau misalnya kita keluar kota gitu. Pernah kejadian juga itu posisinya
aku ada foto dari pagi sampai jam 9 malam. Terus jam 12 aku berangkat ke Bandung. Oh gitu. Sampai Bandung jam 6, jam 9 foto, jam 6 sore aku pulang ke Jogja. Wah, keren banget. Keren banget nih, keren Itu banget. aku di kereta nangis. Nangisnya bukan karena apa, tapi kakiku sakit banget. Oh Mas. iya, secara fisiknya ya. Fisiknya, Secara linu fisik. semua gitu kan, karena kita pakai heels yang tinggi kan, kalau foto gitu. Nah, tantangannya selain itu Mbak, apa Mbak? Sebagai seorang fashion model umum nih Mbak, tantangannya apa Mbak? Tantangannya lebih ke upgrade skill. Upgrade skill. Iya, karena kita kalau misalnya melihat secara gamblang, secara umum, fashion model tuh apa sih yang penting proporsional. Yang penting wajahnya masuk ke baju ini, baju itu gitu kan. Cuman nggak cuman itu aja yang menjadi poin untuk jadi model itu. Tapi skill kita untuk yang pertama itu untuk ngebangun relasi. Untuk bicara sama orang gimana, ngobrol sama orang yang ada di on-set lokasi foto itu gimana, terus skill kita saat foto, maksudnya kan foto itu nggak cuman di studio aja ya Mas, kadang kita di gumuk pasir, kita harus outdoor gitu kan, kita harus langsung berhadapan langsung sama angin, sama panas. Nah, kita harus bisa nyesuaiin. Harus bisa nyesuaiin. Oh, iya, benar. Harus jaga mood karena kerjaan kita senyum-senyum. Benar. Itu yang jadi tantangan. Tantangan banget itu. Walaupun itu tuh adalah hal yang sepele, maksudnya tinggal senyum aja, kenapa sih? Beda loh hasilnya gitu. Oh iya, benar. Saat kita moodnya jelek, kalau misalnya cuma sekedar senyum-senyum aja tanpa kita harus ngelawan mood jelek itu, hasilnya beda banget. Gitu. Iya, apalagi cewek kan lebih meninggikan tentang moodnya ya. Betul. Nah terus Mbak, modeling itu kan lama ya Mbak ya ininya, waktunya lama Mbak. Itu kayak tadi itu harus dari pagi sampai malam gitu kan. Nah saya punya cerita juga orang yang dia seorang model juga dan dia modelingnya itu lama. Padahal dia itu sebenarnya tadinya seorang ya muslim yang taat gitu. Jadi dia sampai nabrak sholat. Gitu, Mbak. Betul. Nah, sebagai model yang muslimah nih Mbak, gimana sih Mbak cara membatasinya? Atau apa sih batasan yang Mbak perlu betul-betul dibatasin gitu, supaya tetap profesional tapi juga nggak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslimah. Nah itu dia, itu juga salah satu PR-nya. Karena tidak dipungkiri juga kita sebagai model itu kan full make up ya. Ya betul. Nah sementara untuk sholat itu kan kita harus wudu gitu kan. Nah cuman ada beberapa waktu yang hapus make up untuk ibadah dan nanti kembali make up lagi untuk on set itu lagi. Memang diselokan gitu ya waktunya gitu. Iya, tapi ada juga yang kita harus mau nggak mau ini misal ngejar outdoor gitu, ngejar hujan atau ngejar matahari gitu. Itu kadang ya mau nggak mau repel. Oh gitu. Itu salah satu PR juga sih. Jadi tantangan jadi model. Besar, ya. Nah, beberapa tahun ke belakang ini kan tren fashion ini kan sangat beragam nih Mbak. Ada yang bahkan teman saya itu punya bisnis fashion, setiap sebulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali itu ganti model pakaian Mbak. Gitu. Nah, terus dengan keberagaman seperti itu, apalagi maraknya fashion yang aneh-aneh yang mungkin nggak cocok nih buat seorang perempuan make gitu. Nah, Mbak Luna kan muslimah fashion model. Nah, itu pendapat Mbak Luna gimana Mbak? Dengan adanya tren-tren kayak gitu Mbak? Tren yang mungkin memadupadakan baju yang seharusnya bukan buat jilbab tapi dipakai gitu. Atau ya yang terbuka. Tapi masih kayak kita pakai kerudung tapi terbuka gitu-gitu memang sih banyak karena kan seiring berkembangnya zaman, sementara kita itu kan lebih banyak ngarahnya kalau nggak ke ke Korea-Koreaan, kita ke Barat-Baratan kan. Betul kan? Nah, itu juga salah satu hal yang harus harus dipikirkan lagi untuk kita para muslim model fashion gitu. Walaupun kita kerjaannya mungkin di postnya tuh di akun brand atau akun
akun lainnya bukan akun kita, cuman kita memang harus kalau untuk saya pribadi saya wajib branding saya ya ini gitu, bukan yang dibuat, gitu. iya bukan yang dibuat-buat untuk saya kalau di branding pakai jilbab ini, pakai jilbab itu. Gitu. Iya. Walaupun memang saya belum sepenuhnya sempurna untuk menggunakan baju yang tertutup seperti muslimah pada aturannya seharusnya ya gitu. Cuman ya mengusahakan di tengah gempuran tren ini juga, dan itu juga kita harus selektif gitu. Baju yang cocok sebagai muslimah, sebagai wanita berhijab gitu. Apakah cocok kalau misalnya pakaiannya tuh ditabrak-tabrakin gitu lah salahnya kan. Jadi sekarang kayak fashion yang lucu-lucu gitu, yang cewek-cewek kue tapi gitu kan, cewek-cewek kue lapis, kue mochi gitu kan. Cuman ya itu kembali lagi sih Mas ke pribadi masing-masing. Cuman kalau saya sih lebih suka clean outfit gitu. Jadi untuk baju ya udah itu gitu. Clean outfit tuh gimana, Mbak? Clean outfit itu gimana ya? Kalau saya tuh lebih suka pakai kemeja gitu, kemeja berkancing atau enggak kaos yang agak longgar gitu, gitu. Terus nanti pakai celana atau rok gitu. Iya. Jadi nggak ada yang kayak double gitu kan ya. Kalau cewek tuh biasanya ada doubleannya apa. Cuman ada sesekali gitu. Cuman nggak yang rame gitu. Dan itu kalau itu sih selera masing-masing ya Mas. Nggak ada yang salah dan benarnya juga gitu. Siap. Cuman lebih bisa selektif untuk kayak misal penggunaan jilbab gitu. Kan lehernya di sini. Oh iya benar. Gitu. Ya, itu yang harus ditutup ya, betul. Betul, kalau memang sudah menggunakan jilbab dan mantap menggunakan jilbab ya, sebisa mungkin ya, harusnya bisa ya. Itu menutup area leher ke sini, ya kan. Betul. Gitu. Oke. Nah, yang tadi disampaikan nih Mbak, menurut Mbak Luna, seorang muslimah yang ideal itu kayak gimana Mbak? Jadi kan ada menyinggung muslimah yang seharusnya. Nah, muslimah yang seharusnya itu menurut Mbak Luna itu seperti apa, Mbak? Muslimah yang seharusnya. Ini kita bicara soal ini ya, Mas, Fashion dan Gen Z. Ya, betul. Soalnya saya Gen Z. Benar. Gen Z gitu kan. Jadi nanti takutnya menyebar kemana-mana. Muslimahnya, konteks muslimahnya. Kalau aku memaknai muslimah yang yang ideal ya tadi ideal itu ya kita tetap menjalankan kewajiban kita sebagai muslimah dalam berpakaian, dalam tingkah laku dan lain sebagainya. Tapi kita juga nggak boleh nih kudet. Kita nggak boleh kudet sama apa yang sudah terjadi di era-era ini ya gitu. Maksudnya kan sekarang tuh eranya sosial media lagi gencar-gencarnya banget ya. Semua orang tuh bisa upload, semua orang bisa dengan kreativitasnya untuk mengeluarkan karya-karya gitu kan ya. Cuman kembali lagi semua itu pasti ada dasarnya, ada ilmunya, nggak sembarangan untuk kita ekspresikan apa yang kita mau gitu. Semuanya juga pasti ada etikanya, ada aturannya gitu kan. Jadi ya itu kita tetap pada prinsip muslimah, tapi kita juga nggak boleh kudet sama apa yang harus up to date ya. Harus up to date dong. Biar nggak biar tahu apa yang harus dibatasin. Iya betul. Iya, karena sekarang itu luas banget ya Mas ya. Nggak bisa yang kayak ini nggak boleh. Tapi kan pasti ada yang bilang kan, lo nggak bolehnya kenapa nih gitu kan. Pasti ada insight lainnya. Iya betul. Gitu. Oke Mbak. Nah Mbak Luna ini kan kemarin itu salah satu jamaah Rubika di tahun 2024. Betul Mbak ya? Betul. Itu batch berapa ya? Batch berapa kemarin? 12 ya? Enggak ya? 12. Kemarin berangkat tanggal berapa, Mbak? Tanggal 12 Desember. 12 Desember. Oh, sama Pak Peter berarti ya? Pak Peter ya, yang dari Belanda. Oh, ya. Halo Pak Peter dan keluarga. Oke. Loh, kemarin ada reuni loh, Mas. Iya, benar. Tahu ya? Tahu. Cuman saya nggak ikut, Mbak. Oh iya. Saya juga nggak. Ada acara. Nah, ini pertama kali Mbak Luna umroh, betul? Betul. Atau sebelumnya pernah? Pertama kali. Ya. Nah, sebelum berangkat umroh nih Mbak, bayangannya tentang umroh itu kayak gimana Mbak? Bayangannya tentang umroh? Wah, udah pasti excited banget Mas. Udah pasti tuh rasanya udah. Wah, pengen nih. Udah di sana udah yang bayangan bayangannya cuman yang Ya udah senang-senang aja gitu. Senang gitu karena rindu gitu.
bayangannya walaupun belum pernah ke sana tapi rasanya kok kayak pengen ke sana lagi padahal belum pernah gitu. Iya. Excited aja atau ada ketakutan tersendiri gitu, Mbak? Nggak ada ya, Mbak? Nggak ada. Kebetulan nggak ada. Malah excited banget. Excited banget. Oke. Nah, terus kemarin pas umroh sama Rubika ini gimana, Mbak? Rasanya umroh bareng Rubika. Apa yang bikin spesial Rubika? Boleh cerita sedikit nggak? Boleh. Oke. Jadi aku tuh sama ibuku, terutama itu kan, aku pernah bilang sih dulu. Cuman aku tuh agak lupa, cuman ibuku yang bilang ke aku lagi gini. Dulu tuh, kamu tuh ini loh, pengen ke luar negeri pertama itu tuh umroh gitu. Gitu. Waktu kecil. Oh iya. Nah aku juga udah lupa tuh ngomong gitu. Cuman waktu ibuku yang ngomong kayak gitu, aku jadi inget. Oh iya ya, aku juga dulu pernah ngomong kayak gitu. Kalau nggak SMP ya gitu. Pengen ke luar negeri pertama itu tuh pengennya umroh gitu. Nah terus dulu nggak ada kepikiran Mas untuk umroh di umur sekarang. Oh gitu. Iya, nggak ada, maksudnya nggak ada bayangan untuk yang secepat ini gitu loh. Oh iya. Bisa memenuhi panggilan gitu kan. Iya. Nah waktu itu sempat 2024 dari awal itu apa namanya udah cari-cari tour. Cari-cari tur sampai aku tanya ke temanku yang udah 2 kali umroh. Oh gitu. Udah ini, aku udah cari-cari semuanya. Sampai ke Jakarta juga aku tanya-tanyain kan. Oh gitu. Sampai Jakarta? Iya, sampai Jakarta. Tapi aku nggak ke Jakarta. Maksudnya sampai tur yang ada di Jakarta, yang di kota mana gitu kan. Aku tanya-tanyain. Oke. Nah, cuman kayak, oh yaudah besok lagi. Dan dulu tuh sempat pernah DP loh aku. Oh iya? Di salah satu tur yang pernah, pernah mau pakai itu gitu. Pernah DP. Nggak jadi karena udah nggak tahu ya, kurang klop gitu mungkin ya. Bukan kurang klop juga sih, kayak gimana ya, entah belum waktunya aja kali ya Mas ya, padahal itu tuh udah awal tahun 2024 gitu. Kita udah store KTP, udah mau DP gitu-gitu. Iya udah. Terus habis itu udah kan akhirnya ke pending lama tuh, nggak ada omongan lagi soal umroh tuh di rumah. Oh gitu. Terus kebetulan tiba-tiba ibuku umroh yuk gitu kan. Oh yaudah yuk gitu, cari lagi. Itu udah pertengahan tahun? Udah pertengahan tahun, udah akhir-akhir. Udah mau berangkat. Iya itu. Nah terus habis itu kayak, apa ini ya? Nah yang dulu aku cari-cari tuh aku kontak lagi nih, ininya gimana gitu kan. Terus kayak, aduh tapi ini kok ini gitu kan. Nah ibuku tuh buka-buka Facebook tuh jam 9:30 malam. Nah itu dari sore kita udah cek tur juga sih itu, udah ngobrolin gitu loh. Cuman ibuku masuk kamar kan, ini ada nih di Jakal gitu katanya, ada di Jakal. Terus aku lihat, ini baru nggak sih? Aku bilang gitu kan, ini baru, ini belum pernah ada. Aku bilang gitu kan, maksudnya belum familiar gitu loh nama Rubika itu kan. Ini kayaknya baru deh, maksudnya aku belum pernah dengar gitu, belum pernah ada yang pakai di sekeliling aku gitu kan. Beneran nggak itu? Ya udah coba dicat dulu gitu kan. Oke, dicat sama ibuku, langsung dibales. Jam 10 malam loh Mas itu. Ya kita memang CS-nya 24 jam. Oh 24 jam, keren banget. Plus untuk Rubika. Itu langsung dibales. Terus ditanyain, ini udah include ini semuanya? Iya Bu, ini udah clear. Maksudnya di angka segitu tuh udah semuanya gitu, udah nggak perlu apa-apapun lagi. Nggak ada tambahan biaya. Nggak ada tambahan biaya gitu. Wah yaudah besok langsung janji temu. Oh langsung ya? Besokannya apa hari selanjutnya ya? Apa lusanya gitu? Langsung ketemu, langsung DP. Jadi berangkat gitu. Keren. Jadi kayak itu nggak cari dulu Rubika tuh apa ininya tuh apa nggak ya? Memang gitu. Betul-betul panggilan. Iya ya, kayak ya udah sesingkat itu. Jadi aku sebelumnya juga nggak pernah nyari Rubika apa gitu nggak. Padahal sebelumnya malah sempet DP ya? Sampai DP, iya udah kayak ini orang ini udah pakai ini belum, orang ini udah pakai ini belum gitu. Tanya ke yang terdekat, tapi ya udah mungkin itu udah rezekinya ketemu sama Rubika. Karena memang singkat Mas. Iya, singkat banget dan ya, alhamdulillah memang terpercaya. Alhamdulillah. Recommended nggak Mbak? Recommended banget dong. Kalau misalnya ada yang nanya, itu kemarin temen kok aku habis kerja photoshoot, temen aku nanya kemarin pakai apa sih umrohnya gitu. Aku bilang ini aja dekat rumahmu, aku bilang gitu. Sana aku bilang sama orang Jakal. Dia orang Jakal. Oh gitu. Sana aja aku bilang gitu langsung. Kemarin sama siapa ya Mas? Ini sama Mas Dani ya. Aku sampai yang saking mungkin persiapannya mepet apa ya? Mas, vaksin aku gimana ya? Aku kayak gitu. Oh iya, aku vaksin hamil berapa itu berangkat. Oh gitu? Iya. Oh mepet banget. Mepet, karena aku waktu itu nggak bisa. Terus habis itu di kliniknya itu cuma sampai jam 4. Gitu. Ya, alhamdulillah lancar. Lancar. Ya, alhamdulillah. Betul.
Nah, aku penasaran nih Mbak, pas kemarin umroh itu ada nggak Mbak pengalaman yang kayak menyentuh banget gitu, atau bikin terharu banget ketika kemarin umroh? Ada dong. Ada. Masa nggak ada? Boleh cerita Mbak? Boleh dong. Boleh. Jadi, oke, karena aku pertama kali umroh tuh kan bayanganku ya di sana ibadah yang gimana-gimana. Nah, karena kita ke Malaysia dulu kan ya Mas kemarin. Iya, ke Malaysia dulu. Kita transit dulu di Malaysia. Kebetulan transitnya ternyata juga nggak lama. Iya betul, cuma Iya kan, nggak 2 jam ya. Nggak sampai deh itu. Nggak sampai. Nggak sampai, cuman turun nunggu pesawat naik lagi. Oh, Nah gitu. itu sampai sana, aku sampai Madinah, Prince Abdul Aziz. Iya. Selek pesawat aku langsung alhamdulillah. Aku langsung kayak Hmm. apa ya, rasa haru gitu loh. Iya. Cuman ada rasa haru sama haru jalan. Terus habis itu yang paling berkesan yang kalau di Madinah itu ya udah pasti di Raudhah. Iya betul. Udah pasti. Itu udah apa ya? Atmosfernya udah Beda. tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya di sana tuh udah yang langsung netes sendiri tuh air mataku tuh. Oh iya. Jadi aku tuh sebenarnya aku nggak tahu ya, maksudnya Raudhah tuh ininya tuh di mana gitu. Karena di sana kan rame banget ya Betul, waktu itu. betul, betul. Jadi ngikut aja nih kemananya gitu kan. Karena ini aku kan ngejagain, karena aku tuh berangkat tuh berapa? 6 ya? Iya, satu keluarga. Satu keluarga sama 2 kakaknya ibu. Iya. Nah, sementara aku juga harus apa ya? Ada di situ gitu loh, nggak bisa langsung ke depan. Kalau sendiri kan mungkin bisa Lebih nyelip-nyelip enak. ya, gitu. Jadi dunia tuh di mana ya? Raudhahnya tuh yang mana sih? Gitu kan. Iya. Nah, tapi baru sampai pintunya yang masuk itu aja aku udah yang ces, gitu. Sempet juga ada kejadian lucu tuh waktu di Raudhah. Gimana tuh? Jadi ceritanya kan sekarang kan pakai nusuk ya. Iya pakai nusuk. Pakai nusuk. Betul. Nah, nusuk aku itu tuh nggak bisa sendiri dari Aplikasinya. sekamar. Oh. Iya, jadi ibuku dan 2 kakaknya ibuku ini tuh bisa di jam 11 sampai jam berapa gitu. Iya. Jam 11 malam. Itu yang pribadi, yang mandiri. Yang mandiri. Nah, terus habis itu aku tuh bisanya yang jam berapa Subuh. ya? Enggak, jam 1 apa? Jam 12 malam apa jam berapa gitu. Malah tengah malam. Tengah malam. Itu Oh, iya. udah malam, itu udah malam. Terus habis itu aku ke sana sendiri, Mas. Iya. Sama Pak Ustadz Ustadz Syam, Syam, iya. dianterin ke depan Raudhah, ke depan pintunya itu kan. Jadi budi aku, ibu aku udah pada masuk. Ya udah aku nunggu di luar. Luar sambil apa sama warlock itu. Iya. Nah, itu duduk-duduk di depan masjid di depan Raudhah gini-gini. Ngobrol-ngobrol Pak. Oh enggak. Tapi saya dapat temen di sana. Oh iya. Iya. Oh dapat relasi di sana. Dapat dari Malaysia sama dari Yemen. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nice. Iya gitu. Terus ya udah akhirnya alhamdulillahnya bisa gitu. Oh gitu. Endingnya bareng kok masuknya. Karena punya ibuku dan 2 kakaknya itu tertolak juga. Oh gitu. Iya, awalnya Tertolak. Karena memang sepadat itu sekarang. Maksudnya Iya sih, soalnya kemarin kan berangkatnya Desember ya. Iya, ketat ya. Benar. Soalnya memang Desember itu lagi High season. High season. Ya, peak seasonnya di Desember. Desember, Januari ya itu pasti banyak-banyaknya. Iya betul. Besok Desember kita juga ada keberangkatannya 2 kali, Mbak. Oh iya. Iya, sama kayak kemarin kan ada yang 12 sama 30. Nah, besok juga Desember 2 kali. Oh iya. Ya Allah semoga bisa ketagi. Amin. Amin ya Allah. Nah, dari pengalaman peristiwa yang tadi disebutkan itu ada nggak, Pak? Atau ada pengalaman lain, pelajaran lain yang itu jadi pelajaran dan juga berdampak buat Mbak Luna sendiri? Ada. Nah, apa itu? Kalau aku waktu di sana ya Mas, aku ngerasa kayak di kampung halaman. Padahal kampung halamanku di Sleman kan ya. Ya. Cuman aku ngerasa kayak Itu rumah gitu. di rumah. Kayak aku sama ibuku itu nggak takut. Bukan nggak takut ya, lebih ke tidak ada kekhawatiran untuk kayak nanti takut salah jalan apa gimana itu iya. sama sekali nggak ada. Nggak ada. Kebetulan karena dari sini aku sudah meniatkan kalau misalnya di sana tuh nanti yang legowo aja lah gitu. Ya. Maksudnya nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah apa ya kekhawatiran lain itu dibuang dulu aja. Ya. Kita ke sana kan ibadah, niatnya baik kan ya. Betul. Jadi untuk kekhawatiran itu nggak usah lah dibawa gitu. Alhamdulillah di sana lancar-lancar aja gitu. Terus untuk apa ya, untuk balik ke sini ya, maksudnya pembelajaran untuk balik sini ya, yang pertama sih pasti ibadah ya. Betul. Apa namanya, perbaikan ibadah gitu. Karena
gimana ya Mas, setelah sampai sini itu rasanya kok kayak kosong ya gitu loh. Rasanya kok kayak beda gitu ya? beda gitu, beda banget ya. beda kayak nggak pengen ngapa-ngapain, kayak nggak pengen kemana-mana Iya, gitu. iya. Lebih termotivasi ibadah di sana. Iya, kayak wah di rumah aja deh dulu gitu. Rasanya tuh kayak pengen di rumah aja deh dulu gitu. Oh gitu. Mau kemana-mana tuh kayak nggak pengen gitu loh. Mau jalan-jalan tuh nggak pengen gitu Kayak rasanya. kosong gitu. Kosong gitu rasanya. Ada sekarang tuh ada namanya ini post umroh depression. Oh Nah, iya, benar. gitu. Iya kan? Betul kan? Ada kan? Nah, Ada. post umroh depression gitu. Ya. Sekarang tuh lagi ininya. Karena memang aku akuin sekosong itu sih, Oh maksudnya. gitu. Untuk apa namanya? Biasanya kita di sana kan, di sana tuh kita tuh cuma nunggu sholat, Iya. cuma nunggu azan, sholat, datang, terus sudah istirahat di kamar. Sebenarnya sama, Mbak. Kan kayak Sama di sini ya kan? sama, Heeh. Aku tuh sampai gini loh Mas. Aku sampai ke sana tuh waktu itu ini tidak untuk ditiru ya. Iya. Kan orang di sana kan pakainya baju panjang gitu kan. Betul. Ya. Kebetulan aku tuh waktu itu agak kecapean, jadi aku Iya. pakai mukena. Oh gitu. Di saat Mekah tuh lagi anginnya kencang. Heeh. Anginnya kencang kan. Dingin juga itu kan, Iya, Desember. benar, Desember. Aku nggak dapat tempat yang di dalam masjidnya. Aku Oh, dapatnya gitu. di rooftop apa ya? Oh. Ada rooftopnya gitu. Pokoknya di outdoor rooftop gitu. Ini di Mekah atau di mana? Di Mekah, di Oh, Mekah, di Mekah. Di Mekah apa namanya? Ke atas kayak wah, aku dari maghrib sampai isya aku nggak ada kayak gini. Apa maksudnya? Nggak lepas dari tanganku kayak gini. Kedinginan banget itu rasanya. Iya, Betul. iya. Ha-ha. Jadi kayak anginnya tuh kan kencang Iya, ya waktu kencang. itu. Jadi kayak macam-macam sih gitu loh. Jadi memang harus ya Harus dijaga. harus betul. dijaga bener-bener. Betul, Ha-ha. betul. Oke. Gitu. Nah, Mbak Luna ada proyek-proyek terdekat gitu nggak, Mbak? Di minggu depan kayak atau besok gitu-gitu? Ada? Ada. Apa itu, Mbak? Boleh dikasih tahu, Mbak? Atau Boleh. punya atau ada produk fashion atau yang lainnya gitu yang Mbak Luna punya dan mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. Siapa tahu pada. Tunggu Mas, aku masih mau cerita satu lagi soal Oh, boleh, Mekah. boleh. Soalnya itu tuh kebetulan banget, aku takutnya, kan aku sempat post tuh di Instagram. Oh ya. Takutnya orang anak ini maksa banget gitu. Ya, boleh, Takutnya. Nah, aku mau klarifikasi. boleh. Oh ya, boleh, Jadi, boleh. itulah, apa deh, kayak Rubika itu tuh, ini aku bukan meninggi-ninggikan apa gimana ya, tapi Iya. memang pure dari pengalaman pribadi. Iya. Jadi, Ustadz Syam, beliau itu kan setiap jam 2 pagi itu kan ke Multazam. Betul. Kalau di Mekah tuh ke Multazam. Iya. Sempat pertama kali tuh telat bangun tuh. Dari apa mau ke Multazam jadi nggak dapat kan, nggak Iya. ikut gitu. Karena kalau Ustadz Syam tuh gini, kalau udah jam 2 tet, nanti mau jam berapapun, saya jam 2 tet langsung jalan. Harus berangkat. Setelah semenit saya tinggal. Saya tinggal, Gitu, ya, betul. gitu. Memang Kerennya Ustadz Syam. tegas. Iya betul memang. Tapi saya senang tuh Mas, jadi tertata gitu. Iya, betul, betul. Terus habis itu, di malam keduanya saya ikut, sempat ikut tuh saya sama ibu saya sama 2 kakak ibu ya kan. Terus di situ tuh saya alhamdulillahnya dapat multazam itu dibantu sama Ustadz Syam. Ya, ya. Karena waktu itu apa ya namanya gantian gitu. Jadi yang malam kemarin udah apa namanya udah masuk ke multazam, Sekarang gantian dulu gantian. yang pertama ini dulu gitu. Oh, gitu. Nah terus di situ kan saya sama ada namanya Mbak siapa ya saya lupa. Itu bilang gini, Mbak mau ke Hijri Ismail nggak gitu. Oh ya boleh gitu. Saya ajak ibu saya, mau nggak Bu gini. Oh yaudah. Saya nunggu di Hijri Ismail itu dari jam 2, jam setengah 3 Ya. sampai jam 4 mau subuh. Ternyata nggak dibuka Mas. Oh iya. Iya, jadi itu tuh Kamis malam apa ya? Karena itu kan malam minggunya sana ya. Iya. Malam Jumat itu malam minggunya sana. Nggak dibuka karena padat kan. Iya, iya. Nungguin tuh saya sejam di situ berdiri. Terus azan tahajud. Azan tahajud. Iya. Kok ini soft laki-laki udah pada mau mau Udah baris, penuh, udah mau baris gitu kan. Terus habis itu antara azan tahajud sama azan subuh, Yeah. itu soft tuh udah penuh Mas. Hmm. Nah di situ tuh tinggal aku sama rombongan tadi dari Rubika itu yang Yeah. cuman berempat. Berempat. Aku, ibuku sama 2 mbak dari Rubika. Aku lupa namanya. Hmm. Terus habis itu Mbak Farida sama satu lagi ibu-ibu lupa gitu. Nah pas aku nengok ke belakang mau gandeng ibuku pergi, kok ibuku udah nggak ada di mana-mana nih. Loh, di mana nih kok hilang gitu. Mbak Farida sama ibu, berlima. Mbak Farida sama ibu satunya juga udah nggak ada. Oh, jadi Bener-bener sendiri.
bener-bener ya aku cuma nengok gini doang tuh mereka udah Hilang. nggak tahu kemana gitu kan. Loh, ini gimana sementara aku mau bilang mau permisi untuk ke belakang sama yang laki-laki itu yang udah bersoft di Ka'bah yang muter gini. Iya. Nggak boleh. Kayak udah di Karena udah penuh. Iya. udah nggak boleh kan. Terus aku akhirnya aku muter kan Mas, muter gini. Wah, ini Hajar Aswad bukan ya? Aku bilang gitu kan. Oh, iya. Aku lihat ini, bukan ya. Terus aku mau balik lagi kan, balik lah gitu lah, udah sendirian doang. Nah, ketemu sama orang Indonesia kan, bilang, Mbak mau nyium Ka'bah gitu. Oh, tapi saya sendiri, nggak apa-apa nanti sama suami saya. Oh, yaudah gitu, aku gitu aja kan. Tapi aku mau pergi nih, karena rombonganku udah kok nggak ada gitu kan. Akhirnya aku jalan lagi nih, muter lagi. Pas aku lihat gini, set, wah, lampu hijau gitu kan. Wah, berarti sini Hajar Aswad gitu. Nah, saya langsung masuk ke dalam. Nah, kebetulan itu bukan memaksakan ya pemirsa Rubika, bukan memaksakan sendiri gitu. Jadi kayak ada kesempatan pas itu sebelah saya sini. Jadi cuma ada satu soft doang nih. Ini latnya apa ya bahasa Jawanya apa? Space-nya tuh cuma ada satu barisan doang gitu. Saya muncul ke sini, Mbak Farida ini sama ibu-ibu satu ini yang udah dari Rubika muncul kayak Mbak Hajar Aswad Mbak gitu, teriak gitu. Wah gitu. Langsung baris kan. Nah, di situ ternyata di antara azan tahajud sama azan subuh itu tuh women section. Iya, betul memang. Gitu, ya kan? Jadi ya udah ikut baris lah. Gitu. Nah, kenapa aku sampai bisa update di Hajar Aswad itu bukan karena lagi kreditnya aku masuk ya, tapi memang awalnya kejebak aja di situ. Betul. Terus kebetulan udah Hajar Aswad ya udah langsung gitu. Dapat, Mbak? Dapat, alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Keren banget. Iya, karena sebenarnya itu kan dijagain askar tuh, Mas. Iya. Nah, aku tuh itu juga ke situnya nggak sengaja tuh. Jadi aku tuh udah baris kan. Aku udah baris di cewek-cewek itu, di bagian perempuan itu. Tapi didorong sama belakangku, aku nggak tahu dari mana didorong. Jadi ngelewatin bawah tangannya askar gitu loh. Awalnya aku dimarahin kan kayak kenapa gitu. Terus habis itu aku cuma diem aja kan. Aku mau baris lagi kan ya takut ya. Aku mau baris lagi tapi nggak dibilang, disuruh langsung cium gitu. Pokoknya dia langsung kayak ditunjuk-tunjuk gitu. Cara langsung cium, langsung ke belakang lagi. Jadi itu pengalaman satu dari sekian orang itu, Mbak. Iya, itu aku nggak ada. Aku kesana tuh nggak ada yang pengen. Wah, aku harus Hajar Aswad. Iya. Tapi ternyata dapat. Ternyata dapat, alhamdulillah. Itu dari kejebak ya. Dari kejebak di soft. Itu wah, nikmat banget itu. Iya, Masya Allah. Rezeki banget itu. Rezeki. Karena nggak semua orang ada yang umroh pun belum tentu dapat Hajar Aswad. Iya, betul. Ya, gitu. Terus habis itu ini Hijr Ismailnya dapat? Enggak, Hijr Ismailnya kebetulan tutup. Oh, ditutup. Dan itu udah kita mau udah mau akhir-akhir di Mekah gitu, udah mau pulang. Jadi ya besok lagi. Soalnya setahu saya itu memang ada waktu yang buat women section. Iya, memang. Oh gitu. Kemarin tuh infonya gitu, Mas. Makanya kita nungguin di Hijr Ismail kan. Iya. Lama banget itu, hampir sejam setengah kita berdiri di situ. Tapi tetap nggak dapat. Nggak dapat. Karena memang ditutup ya. Ditutup. Gitu. Tapi malah dapat Hajar Aswad, ya. Keren. Dari 5 orang yang dapat Hajar Aswad 3 orang. Wih. Iya, yang 5 orang di Hijr Ismail tadi ya, yang dapat Hajar Aswad 3 orang. Saya, Mbak Farida sama ibu-ibu satu lagi tuh. Yang lain, jemaah lain ada yang ini dapat juga? Saya nggak tahu ya. Oh, nggak ada cerita. Kalau bapak saya dapat. Oh. Tapi kalau bapak saya sampai melayang katanya. Oh. Kehimpit ya. Iya. Karena saking ramenya. Iya. Oke, Mbak. Ada ini, Mbak. Project Project atau yang tadi ya? produk fashion gitu mungkin yang bisa dikasih tahu ke teman-teman Rubika atau teman-teman yang nonton ini untuk mungkin tertarik sama fashion-fashionnya Mbak Luna gitu. Kalau project fashion yang yang brand itu masih ongoing. Jadi masih proses untuk ide-idenya semuanya doakan saja semoga secepatnya bisa terrealisasi. Oke. Mungkin bisa kepoin IG-nya Mbak Luna. Iya, tapi kalau ada brand-brand yang mau kerjasama boleh. Nah, boleh. Boleh. Nama IG-nya apa, Mbak? Luna Ananda, LUNAANNDAA. Oh ya. Ananda, A-nya 2. A-nya 2 yang Oh ya, oke. Oke, Mbak. Nah, ini sekarang kita masuk ke sesi terakhir nih, Mbak. Sesi terakhir ice breaking, Mbak. Boleh. Nah, kita di sini ada games nih, Mbak. Oh iya. Gamesnya itu adalah tanya jawab 5 detik. Nah, jadi saya kasih pertanyaan, Mbak Luna jawab maksimal 5 detik. Nah, gitu, nggak boleh lebih? Nggak boleh. Kalau itu pertanyaannya singkat ya? Singkat. Oke. Ini satu kata aja. Satu kata.
Pilihan ganda. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Ujian lagi kita. Oke, Mbak. Ini pertanyaannya seputar umroh nih, Mbak. Oke. Pertanyaan pertama. Al-Baik atau nasi mandi? Al-Baik. Kenapa, Mbak? Kenapa Al-Baik? Aku punya cerita sendiri lagi di Al-Baik, Mas. Kemarin, bener-bener, itu bener-bener durhaka. Kenapa gitu? Itu kita udah sampai Haramain kan? Stasiun Haramain, kita mau perjalanan ke Mekah. Aku bilang, Kak, ada Al-Baik. Aku bilang gitu, ayo beli. Aku bilang gitu ke adekku. Bapakku bilang, udah nanti aja di Mekah, nanti aja gitu. Enggak, orang pengennya sekarang gitu kan. Pengen sekarang tuh loh, udah di depan mata itu loh. Antri lah. Adikku sholat asar dulu kan di Haramain. Aku yang antri. Aduh, kok panjang ya ini. Tapi aku udah masuk antri, udah pesen nih. Udah pesen. Nah, itu tuh aku udah pesen, udah bayar pakai M-Banking. Tapi masnya bilangnya nggak masuk. Jadi aku bayarnya pakai Ria, pakai cash. Berarti bayar 2 kali? 2 kali. Nah, gitu kan awalnya kan nggak bisa tuh. Tuh ngambil antrian, terus habis itu ditelepon adekku, Kak ini udah mau berangkat keretanya cepetan gitu. Lah ini lagi nunggu ayamnya, aku bilang gitu kan. Terus habis itu, tapi ini udah pada di kereta, terus gimana? Terus aku bilang gitu, terus aku bilang ke orang ini, cepet, keretaku udah mau berangkat 2 menit lagi, aku bilang kayak gitu. Tapi bawa pakai bahasa campur-campur lah, bahasa Inggris, bahasa itulah pokoknya. Aku bilang gitu, akhirnya dikasih, disusul sampai ibuku juga ikut teriak tuh, 2 menit lagi, gitu kan. Dan nih udah dapat. Pas aku mau balik, itu di tempat tunggu tuh kosong semua, Mas. Jamaah udah pada masuk ternyata. Aku sama Ustadz siapa satunya lagi? Ustadz Lutfi. Mohon maaf. Itu Ustadz Lutfi ngejarin, ayo mbak gitu. Lari-lari ke keretanya tuh. Sampai kereta jamaah udah pada duduk. Aku baru masuk. Terus ibu gini, jangan ngomong apa-apa, jangan bilang apa-apa sama ayah ya gitu, nanti enggak tahu sendiri kan, udah telat kan gitu. Pas sampai kereta aku buka set, oh iya ini rekeningku kepotong buat bayar ayam, jadi aku bayar 2 kali lipat. Itu makanya kita harus dengerin kata orang tua. Oke. Itu jadi Al-Baik atau nasi mandi? Al-Baik. Oke. Terus pertanyaan kedua, city tour di Mekah atau city tour di Madinah? Madinah. Kenapa tuh, Mbak? Kan di Mekah Thaif. Soalnya yang pertama aku lebih suka ini ya. Kalau di Mekah itu kan kita kan fokusnya ibadah banget nih, Mas. Maksudnya udah umrohnya kan di sana kan. Kalau di Madinah itu waktunya lebih longgar gitu. Lebih senggang ya. Lebih senggang. Cuman ya aku suka Thaif sih, dingin. Oh ya. Nah, kita insya Allah akan buka juga nih city tour ke Al-Ula. Betul, Mas? Oh iya. Al-Ula yang ini ya, yang dulu pernah kontroversial itu ya? Iya. Nah, insya Allah kita akan buka nanti bisa ikut. Amin. Oke, pertanyaan ketiga. Milih bawa oleh-oleh makanan atau bawa oleh-oleh souvenir? Souvenir. Kenapa nggak makanan? Al-Baik kan bisa bawa. Al-Baik kan ayam aja, Mas. Iya sih. Tapi kan nggak ada di sini. Ada nggak sih? Nggak tahu deh. Ada cuman di Tangerang. Iya, di Tangerang kan. Cuman satu-satunya itu. Yaudah, ntar gampang lah ke Tangerang, udah pakai Demak. Ini kan jauh kalau ke Arab kan. Iya, benar. Nggak ada. Kalau souvenir kan, wah ini sih. Cuman kalau makanan itu kan, ya kurma, terus coklat. Menurut aku basic. Jadi lebih ke souvenir. Oke. Nah, terus selanjutnya. Umroh malam atau umroh siang? Malam. Kenapa tuh, Mbak? Lebih dingin. Iya. Karena kalau malam siang dari zuhur ke asar itu di sini Mas Tengkuk tuh panas banget. Oh iya, bener sih. Ya kan? Salat asar tuh nungguin tuh, aduh di sini. Panas rasanya kayak. Oke. Nah, kemarin umrohnya siang atau malam? Kemarin itu malam sama 3 kali kan? Malam. Itu yang pertama kali itu tengah malam. Yang kedua itu sore. Sore kayak mau asar gitu, menjelang asar, sama pagi, jam 9 pagi. Jadi enak hawanya. Lebih enak ya, oke. Apalagi pas Desember kemarin ya. Oh iya, itu Masya Allah sekali, nikmat sekali. Oke, nah terus pertanyaan selanjutnya. Kalau bisa milih nih, umroh sendiri atau umroh bareng keluarga? Bareng keluarga. Iya. Oke, kenapa nggak sendiri? Kan lebih enak, bisa kemana-mana sendiri gitu-gitu.
Sebenarnya kalau kemana-mana sendiri bisa-bisa aja sih Mas. Soalnya kemarin tuh juga sempat kemana-mana sendiri gitu. Cuman gitu. kalau sama keluarga tuh lebih, ya ada Kesenangan sendiri. ada kebahagiaan tersendiri gitu. Oke, Kayak oke. wah, sekeluarga gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak. Mekah atau Madinah? Dulu 5 detik, ini udah lebih dari 5 detik. Madinah. Madinah. Karena lebih tenang ya? Aku suka banget sih di Madinah Mas. Hmm. Slow living. Oh iya. Kayak di iya, Jogja. iya. Cita-citanya bangun kos-kosan di Madinah. Weh, amin. Gak payah ya, payahnya hotel. Iya, Iya. kalau di sana tuh ada Mbak kos-kosan gitu bentuknya. Oh, iya. Namanya dar. Dar. Apartemen gitu Oh bentuknya iya iya. apartemen. Tapi ya mahal memang. Iya sih, beda ini ya, beda. Iya. Biasanya UMR. itu hotel bintang 3 gitu-gitu. Oh iya iya iya. Iya. Oke. Suka banget aku di Madinah. Bahkan di Madinah tuh malam tuh jalanan di ini loh, dipel. Iya, benar. Di apa? Dicuci. Dicuci, dipel sampai bersih Dipel banget. sampai bersih banget. Benar. Oke. Mekah atau Madinah? Madinah. Oke, Mbak. Itu tadi menjadi pertanyaan terakhir ya dari kita, persembahan kita. Terima kasih Mbak Luna sudah hadir di Sama-sama. podcast Rihlah bareng Rubika ini. Semoga Ya. besok bisa umroh lagi bareng Rubika. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman sahabat Rubika yang mau umroh nyaman ala Sultan, ya bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini ya, atau di deskripsi juga ada. Nanti kita insya Allah 24 jam ready. Ya, Mantap sekali. ya, Sangat Pak. membantu itu. Sangat membantu. Betul. Recommended? Recommended sekali. Oke. Bintang 5. Bintang 5. Jempol 2, 4. Oke, Mbak. Kita bertemu kembali nanti di mungkin podcast selanjutnya atau Oke. di perjalanan Rihlah Rihlah by selanjutnya. Rubika. Bareng Rubika. Amin, amin. Travel umroh milenial terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Luna. Iya, terima kasih juga Mas Zizi. Iya.